Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masuk di pertemuan kedua ya, mata pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih kepada peserta didik yang sudah hadir, ada Alkamar, ada Alia, ada Cindy, ada Fausan, ada Nur Khadijah, Putri Kurniati, Suci Ramadhani, Sika dan Ince Nurhalisa Kilani. Nah, untuk pertemuan kedua ini saya sudah siapkan materinya dan saya berharap kalian sudah pinjam buku di perpustakaan. Ada yang sudah pinjam buku di perpustakaan? Sudah, Pak. Oke, sudah ya? Sudah, Pak. Silahkan dibuka bukunya bab 1 tentang teks prosedur. Ini. Bisa kelihatan di layar monitornya ini? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Bisa ya? Oke, pernah mendengar kata prosedur? Pernah mendengar kata prosedur? Pernah. Ya, pernah ya? Pernah. Nah, jadi prosedur, apa sih itu prosedur? Ya, oke, kita ke materinya terlebih dahulu. Nah, Pausan bisa dibaca bagian A. Silakan dibaca Pausan. Bagian A sampai Pausan bisa dengar suara saya Pausan. Nama Pausan Adil Adha. Oke, tidak bisa. Inca, bisa dengar suara saya Inca? Iya, Pak. Oke, silahkan dibaca bagian A. Halaman. Ya, halaman 16. Halaman 9. 9. A. Menginstruksi informasi dalam teks prosedur. Dalam melakukan suatu kegiatan, pemahaman tahap-tahap dalam mengerjakannya sangat penting. Pelaksanaan setiap tahap tersebut menggambarkan proses berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan seseorang. Apabila seseorang memahami cara melakukan suatu kegiatan, maka keberhasilan kegiatan tersebut sudah tergambar. Namun sebaliknya, apabila melakukan suatu kegiatan tetapi tidak memahami caranya atau prosedurnya, maka kemungkinan kegagalan akan lebih besar. Oke, nah jadi prosedur itu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan ya, dalam melakukan sesuatu dalam bentuk tahap-tahap mengerjakannya. Nah, materi ini ya, jadi materi ini adalah mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Ada dua yang harus kita ya, ada dua yang harus kita lakukan di sini. Yang pertama adalah menunjukkan pernyataan-pernyataan umum dalam melakukan kegiatan. Untuk pernyataan umum ini adalah pelajaran kelas 10 waktu kita belajar tentang laporan teks observasi. Ingat, pernyataan umum itu biasanya diletakkan di awal paragraf, biasanya juga menggunakan kata ialah, merupakan, adalah. Nah, saya cek dulu classroom-nya ya, saya cek dulu classroom-nya. Jadi materi ini saya simpan juga ya di classroom. Kelas MIPA 11, MIPA 3. Sebentar, saya bukakan materinya. Jadi di situ saya sudah paparkan tentang apa itu teks prosedur, baik dalam bentuk penjelasan maupun dalam bentuk ini dulu
Ternyata materinya saya belum. Bentar saya sharekan. Tapi ada materi yang lain sudah saya sharekan di kelas lain. Oke. Nah, sini coba perhatikan. Jadi kegiatan yang harus dan wajib harus kita tuntaskan pada pertemuan ini adalah menunjukkan pernyataan umum. Kemudian menuliskan tahapan-tahapannya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa itu teks prosedur. Ya, jadi teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah yang panjang dan berjenjang, bahkan disertai sublangkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan penjelasan atau keterangan yang membuat langkah tersebut menjadi jelas. Nah, teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu aktivitas. Contoh, Nur Hadijah pernah membeli HP baru? Nur Hadijah? Bisa dengar suara saya, Nur Hadijah? Oke. Rizka Amalia, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, saya tanya Rizka. Pernah membuat kue brownies? Atau pernah membuat kue? Pernah, Pak. Kue apa itu? Kue lebaran, Pak. Kue lebaran. Apa namanya? Kue brownies kah? Kue bolu kah? Kue tar kah? Kue kering kah? Kue tar, Pak. Ya, oke, kue tar. Nah, kita harus buat dulu ini. Kita akan membuat prosedur membuat kue tar. Ya, kita akan membuat prosedur atau tata cara membuat kue tar. Namun sebelumnya kita harus buat pernyataan umumnya dulu. Ya, kita harus buat pernyataan umum. Ya, pernyataan umum. Ya, jadi kita harus menjelaskan tentang kue tar itu. Jadi kue tar, jadi ini pernyataan umumnya adalah sejenis kue lebaran yang sering dibuat oleh siapa tadi? Jadi saya ulangi, pernyataan umumnya, kue tar adalah sejenis kue lebaran yang dibuat untuk menghadapi momen lebaran. Ya, dengan bahan mentega, terigu, telur, dan seterusnya. Itu contoh pernyataan umumnya. Nah, kemudian menuliskan tahapan-tahapan. Berarti kita harus menuliskan langkah-langkah membuat kue brownies. Sekarang kita ke poin keduanya. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Jika alat dan bahan sudah siap, maka 3. Campurlah tepung dengan telur. 4. Aduk sampai merata. 5. Campurkan gula. 6. Ya, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Jadi ada kedua kemungkinan. Kalau prosedurnya salah, maka hasilnya gagal. Kalau prosedurnya benar kita lakukan, maka kita berhasil melakukan suatu kegiatan dalam bentuk tes prosedur. Oke, bisa dipahami? Halo? Masih bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Pak. Jadi prosedur itu, teks prosedur itu berisi pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan kegiatan yang akan kita lakukan. Ciri-ciri teks prosedur, ya, ini menggunakan pola kalimat perintah. Ya, contohnya tadi,
masukkanlah, berarti kita disuruh masukkan perintah, tepung dan telur. Menggunakan kata kerja aktif. Ya, tadi kata kerjanya memasukkan. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Apa itu konjungsi? Seperti dan, atau, jika. Ya. Tadi sudah saya sebutkan, masukkan telur dan tepung. Itu digunakan untuk mengurutkan kegiatannya. Kemudian campurlah. Nah, itu contoh penggunaan konjungsi. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan acara. Ya, biasanya ini terakhir sekali. Kue ini dibuat di rumahnya Sika pada waktu momen Lebaran. Itu untuk D. Nah, macam-macam teks prosedur. Yang pertama, menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Kalau ini contohnya misalnya kamu beli handphone. Bagaimana cara menyalakan handphone dengan baik. Itu ya, sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Kamu beli laptop. Nah, bagaimana cara menggunakannya dengan baik. Tapi buatkan dulu pernyataan. Laptop adalah sejenis komputer yang bisa dibawa kemana-mana. Buatkan tata cara menyalakan laptop. Kemudian B. Teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Ya, aktivitas tertentu tadi itu contohnya membuat kue brownies. Ya. Kemudian teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Ya, misalkan kita kebiasaannya mungkin tidur. Bagaimanakah sebenarnya tata cara tidur yang baik dan benar? Ya, buatkan pernyataan umumnya. Tidur adalah sesuatu aktivitas yang kita lakukan di malam hari atau di siang hari apabila tubuh kita capek habis bekerja. Itu pernyataan umumnya. Kemudian buat tahapan-tahapannya. 1. Tata cara tidur yang baik dan benar. 1. Siapkan tempat tidur beserta bantal dan kasurnya. 2. Pasanglah spray. 3. Tidurlah dengan menggunakan bantal. 4. Tidur dengan terlentang sambil memeluk bantal misalnya. Itulah tahapan-tahapannya. Nah, di sini pernyataan umum itu berisi pembuka. Ini pelajaran kelas 10 ya. Ini. Ya, di sini dijelaskan juga bahwa kata kunci dari suatu pernyataan umum itu biasanya adalah mengandung kata adalah merupakan dan biasanya diletakkan di paragraf awal paragraf. Ini ada contohnya. Ya. Ini ada contoh pernyataan umum tentang komputer. Kemudian langkah-langkah menggunakan komputer. Terus ini ada lagi pernyataan umumnya. Ini tentang kebiasaan. Berwudu adalah tahapan atau tata cara berwudu. Oke? Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Oke, bisa ya? Oke, ternyata sudah ada Bisa, Pak. 14 orang yang hadir. Saya ucapkan terima kasih. Itulah materi kita hari ini tentang teks prosedur. Jadi teks prosedur, jadi ada 2 yang harus kita tahu hari ini adalah 1, membuat pernyataan umum atau mencari pernyataan umum dalam sebuah teks prosedur. Terus yang kedua, membuat tahapan-tahapan atau mencari tahapan-tahapan dalam sebuah teks prosedur. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Oke, halo? Masih bisa mendengar suara saya? Masih, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya?
Jadi cukup 2 kegiatan. Yang pertama membuat pernyataan umum atau mencari pernyataan umum jika teksnya ada dalam sebuah teks prosedur. Kemudian yang kedua adalah mencari atau membuat tahapan-tahapan. Tadi contoh saya kasih adalah contoh untuk perempuan. Kalau misalnya Sandy punya motor, dia mau membuatkan teks prosedurnya. Tips merawat motor metik. Nah, jadi Sandy harus membuat pernyataan umumnya dulu. Apa itu motor metik? Motor metik adalah sejenis motor yang tidak menggunakan rantai dan bisa digunakan secara otomatis setelah menekan tombol on-nya. Nah, tahapan-tahapan menggunakan motor metik. 1, 2, 3. Nah, itulah yang dimaksud dengan sebuah contoh teks prosedur. Ada pernyataan umumnya, ada tahapan-tahapannya. Oke? Jadi untuk absensi yang hadir di sini tidak usah isi absensi online, cukup nyalakan kamera. Baru saya SC, maka secara otomatis sudah mengisi absen. Oke, silakan nyalakan kameranya biar namanya kelihatan. Kalau tidak mau kelihatan mukanya, apa-apa. Yang penting namanya kelihatan. Kalau dinyalakan videonya langsung tertulis namanya dengan lengkap. Kalau tidak, biasa kita potong. Contoh, Inka Putri Mawar. Tidak nyalakan. Jadi yang kelihatan di sini cuma Inka Putri Mawar. Oke, saya ada 15 yang hadir. Ya. Oke, saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir belajar pada hari ini. Tetap stay di rumah, jaga kesehatan, itu yang penting ya. Untuk hari ini tidak ada tugas. Oke, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.